all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Huo Yuhao tersenyum. Aku hanya khawatir aku tidak akan punya cukup waktu. Guru Xuan, saya akan kembali beristirahat. Petik 2. Xuan Ziwen mengangguk dan berkata, pergilah, kamu akan memasuki balai kebajikan termasyur besok. Gunakan kartu ID Anda. Setelah Anda berada di dalam, Anda akan dipindai untuk memastikan identitas Anda. Saya penjamin Anda. Jika sesuatu terjadi, saya akan terlibat juga. Saat dia mengatakan itu, tatapannya tampak semakin dalam. Guru Xuan, tolong jangan khawatir. Saya tidak akan membuat masalah untuk Anda. Huo Yuhao berkata dengan hormat. Kembali di kamar asramanya, Huo Yuhao dengan hati-hati menggunakan deteksi spiritualnya untuk merasakan jika ada alat jiwa pengintai di kamarnya. Setelah dia yakin tidak ada, dia mulai menggambar di selembar kertas. Riasan meja terlalu rumit. Dia menghabiskan hampir 4 jam menghasilkan garis besar yang kasar. Malam ini, dia hanya bisa mencapai begitu banyak. Setidaknya ada 10 susunan formasi di tabel. Masing-masing dari mereka sendiri tampaknya tidak terlalu rumit, tetapi mereka semua saling berhubungan erat. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang beberapa dari mereka. Sebagai contoh, 3 susunan formasi grade 3 digunakan untuk membantu susunan formasi grade 4. Bersama-sama, mereka dapat digunakan sebagai susunan formasi grade 5 dengan biaya yang lebih rendah. Baginya, ini benar-benar pengalaman yang berharga. Dia tidak hanya merekam susunan formasi di tabel penelitian. Bagi Huo Yuhao, ini adalah proses pembelajaran. Keesokan harinya, Huo Yuhao bertemu Heikaitu saat mereka sedang sarapan. Keduanya telah mendapat izin untuk memasuki aula Virtues Virtue, tetapi sementara Heikaitu telah lulus ujian, dia masih magang. Dia memiliki guru-guru khusus yang memandu penelitiannya di dalam hall Virtues Virtue, tidak seperti Huo Yuhao, yang tidak memiliki apa-apa selain meja dan akalnya. Namun, Heikaitu mengagumi Huo Yuhao. Sementara dia memiliki guru yang menawarkan bimbingan, mereka tidak mengizinkannya menyentuh meja. Dibandingkan dengan Huo Yuhao, dia berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Keduanya berbagi pemikiran yang sama. Hanya setelah mereka memasuki Illustrious Virtue Hall mereka menyadari betapa besar dunia para insinyur jiwa. Hanya pada saat itulah mereka tahu betapa menakutkannya penelitian kekaisaran bulan matahari. Untuk waktu yang lama setelah itu, mereka berdua mencurahkan seluruh perhatian mereka pada penelitian, dan belajar tanpa lelah ketika mereka mencoba menyerap sebanyak mungkin pengetahuan. Lin Jiai, guru yang bertanggung jawab atas siswa pertukaran dari Shrek Academy, segera kehilangan minat pada Huo Yuhao. Penelitian Huo Yuhao tampak tanpa arah. Setiap hari, yang dia lakukan hanyalah membuat benda logam kecil, halus tapi sederhana. Dia jarang menggunakan susunan formasi apapun. Sebagian besar waktu, dia hanya akan duduk di sana dan tidak melakukan apapun. Kadang-kadang, dia akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Xuan Ziwen, tetapi semua pertanyaan itu dangkal dan sama sekali tidak seperti yang diajukan oleh insinyur jiwa tingkat tinggi. Namun, Heikaitu telah menarik perhatiannya. Heikaitu terlihat sangat berbakat dalam membuat alat jiwa. Dia belajar dengan cepat, dan penelitiannya tampaknya berhasil. Setiap hari, dia membuat kemajuan. Ini adalah strategi yang Heikaitu dan Huo Yuhao datang dengan. Sementara Heikaitu lebih baik daripada Huo Yuhao dalam hal alat jiwa, itu bukan perbedaan yang signifikan. Dengan dia sebagai sampulnya,
Huo Yuhao dapat menggunakan kekuatan spiritualnya yang luas untuk mempelajari lebih banyak hal di sini. Tidak melakukan apapun. Jika Lin Jiayi tahu apa yang dia lakukan, dia mungkin akan menamparkan dirinya sendiri. Versi Huo Yuhao tentang tidak melakukan apa-apa adalah menggunakan deteksi spiritualnya untuk merasakan apa yang sedang diteliti oleh semua orang di sekitarnya, terutama para insinyur jiwa yang tampaknya membuat alat jiwa yang juga bisa menjadi senjata. Rencananya sederhana. Dengan mendeteksi dan merekamnya, ia kemudian dapat melakukan penelitian dan analisis sendiri. Jika dia menemukan sesuatu yang tidak dia ketahui, dia akan bertanya pada Xuan Ziwen. Secara dangkal, ia tampak tidak melakukan apa-apa. Pada kenyataannya, kemajuannya menakutkan. Barang-barang kecil yang dia buat tidak begitu sederhana begitu dia membawanya kembali ke asramanya. Dengan Life Guardian-nya, Huo Yuhao akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan membuat objek-objek ini, tetapi di bawah kerahasiaan total. Setelah setengah tahun, 10 siswa pertukaran dari Shrek Academy, serta guru mereka, semua tampak sangat normal, termasuk Huo Yuhao dan Hekaitu. Di antara 10 dari mereka, 6 telah memasuki Illustrious Virtue Hall untuk belajar. 4 lainnya memperoleh izin untuk memasuki Illustrious Virtue Hall selama 3 hari seminggu. Dalam hal kemampuan mereka secara keseluruhan dengan alat jiwa, mereka semua berkembang secara berbeda. Tentu saja, mereka tidak dapat melakukan kontak dengan penelitian paling penting. Meski begitu, setelah kumpulan pertukaran siswa ini kembali, Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek akan meningkat pesat. Tentu saja, ini hanya penilaian dangkal. Setengah bulan sebelumnya, ketika Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon telah menurunkan penjagaan mereka, Fan Yu akhirnya menemukan kesempatan untuk mengirim sekumpulan foto Huo Yuhao kembali. Foto-foto ini sangat berharga. Bagi Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, ini bernilai lebih dari 100.000 tahun jiwa buas. Dengan foto-foto ini, mereka dapat memotong 100 tahun penelitian mereka. Huo Yuhao masih memiliki kemampuan insinyur jiwa kelas 6, tapi dia sekarang adalah salah satu yang bahkan Xuan Ziwen kenal. Kemajuan Huo Yuhao bahkan mengejutkan Xuan Ziwen. Di seluruh Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, pemahamannya tentang kemampuan rekayasa jiwa Huo Yuhao adalah yang paling lengkap. Setelah ia memilih jalur seorang insinyur jiwa yang berperang jarak dekat, Huo Yuhao merasa seperti sampan kecil di tengah lautan yang memandang ke arah mercusuar. Bahkan Xuan Ziwen tidak memahami kemajuan sejatinya dalam alat jiwa. Huo Yuhao menghela napas saat dia melakukan peregangan. Syukurlah, dia melihat sepotong logam perak kecil di tangannya. Logam itu berbentuk tidak teratur, dan bentuknya yang rumit terbentuk dari berbagai jenis logam. Huo Yuhao telah menghabiskan lebih dari 10 hari membuatnya. Hari ini, dia akhirnya berhasil. Ini juga berarti bahwa jiwa pendorongnya, yang telah dirancang dan dibuatnya untuk dirinya sendiri, lengkap. Dengan memilih jalur seorang insinyur jiwa jarak dekat, prioritas pertama Huo Yuhao bukanlah meningkatkan serangan atau pertahanannya. Sebaliknya, dia perlu meningkatkan kecepatannya. Dibandingkan dengan leluhur jiwa yang normal, dia jauh lebih kuat. Dia memiliki keterampilan jiwa 3 kali lebih banyak daripada leluhur jiwa normal. Terlepas dari apakah itu dalam hal serangan, pertahanan atau kontrol, ia memiliki keterampilan jiwa yang kuat di masing-masing. Ditambah dengan Eye of Destiny-nya, kemampuan pertarungan jarak dekatnya telah mencapai tingkat kekuatan yang, bahkan melawan Raja Jiwa atau Kaisar Jiwa, begitu dia sudah cukup dekat dengan mereka, mereka mungkin tidak dapat menahan serangannya. Namun, satu-satunya kelemahannya adalah dalam hal kecepatannya. Dia memiliki keterampilan jiwa kontrol tipe domain, serta keterampilan jiwa serangan yang dapat memengaruhi suatu area. Namun, ini bukan spesialisasinya, dan dia tidak bisa mengubahnya dengan mudah. Tidak ada yang bisa menjadi kuat dalam semua aspek. Ketika Huo Yuhao memilih untuk berspesialisasi sebagai insinyur jiwa jarak dekat, dia melepaskan serangan domain dan kemampuannya untuk menyerang dari kejauhan.
Karena itu, dia perlu meningkatkan kecepatannya. Dibandingkan dengan leluhur jiwa berdering 4 biasa, bahkan leluhur jiwa berdering 4 jenis ketangkasan, dia setidaknya secepat, jika tidak lebih cepat. Namun, jika dia menghadapi raja jiwa yang berspesialisasi dalam kecepatan, maka kelemahannya akan terungkap. Oleh karena itu, dia akan membutuhkan keterampilan tipe jiwa kontrol untuk membatasi lawannya, dan kelemahannya dalam kecepatan berarti bahwa kekuatan awalnya ledakannya akan terpengaruh. Oleh karena itu, pendorong jiwa adalah prioritasnya. Selama setengah tahun terakhir, Huo Yuhao menghabiskan separuh waktunya untuk penelitian yang akan menguntungkan jiwa pendorongnya. Dia menghabiskan separuh waktunya untuk meneliti menggabungkan alat tersembunyi dan alat jiwa sekte. Dalam kedua aspek, ia telah memperoleh hasil yang luar biasa. Setelah dia menyelesaikan item ini di tangannya, itu berarti alat jiwa kelas 6-nya, yang dia buat sendiri, sudah lengkap. Yang perlu dia lakukan adalah merakitnya. Semakin dia meneliti alat jiwa, semakin baik dia memahami kata-kata Marulong. Insinyur jiwa yang kuat hanya akan menggunakan alat jiwanya sendiri, karena dia tahu apa yang dia butuhkan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tersenyum puas. Baginya, ini bukan hanya penyelesaian alat jiwa kelas 6. Lebih penting lagi, pembuatan alat jiwa ini memungkinkannya untuk mempraktekkan apa yang telah ia pelajari selama setengah tahun terakhir. Ini memungkinkannya untuk semakin memantapkan fundamentalnya. Prinsip-prinsip dan teori-teori mendalam dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy ini semuanya merupakan teori pendukung yang baik baginya untuk membuat lebih banyak alat jiwa di masa depan. Dia percaya perbaikannya akan eksponensial dalam 2 tahun ke depan. Namun, satu-satunya hal yang dia rasa tidak berdaya adalah peningkatan kekuatan jiwanya. Dalam setengah tahun terakhir, kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 43. Namun, dia merasa seolah-olah dia maju dengan kecepatan yang lebih lambat. Pada kecepatan ini, dia hanya akan menjadi raja jiwa peringkat 50 pada saat turnamen duel Master Jiwa Kontinental lanjutan Akademi Jiwa lanjutan berguling-guling. Ini berarti bahwa dia telah jatuh di belakang teman-temannya. Namun, ia masih memiliki pandangan positif. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa 2,5 tahun yang akan dihabiskannya di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon adalah penting untuk meningkatkan kemampuannya sebagai insinyur jiwa. Dia punya rencana sendiri untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Tepat saat Huo Yuhao memandang dengan puas pada item di tangannya, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Ini bukan berasal darinya, melainkan dari mata takdirnya. Dia bisa merasakan bahwa Eye of Destiny mematikannya, dan perasaan bahaya merayap di hatinya. Tanpa ragu, Huo Yuhao melompat ke samping dan jatuh dari kursinya. Dia meringkuk di bawah meja saat dia melepaskan Ice Empress, armornya, dan berkat Hong Chen-nya bisa dipicu pada saat itu juga. Boom, 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 4 ledakan terdengar di dalam Illustrious Virtue Hall. Ledakan mengerikan langsung menyebabkan gelombang kejut yang merusak. 4 semburan cahaya terpisah muncul dalam 4 arah yang berbeda, mereka semua muncul di lokasi yang padat dengan para peneliti. Ledakan itu datang terlalu tiba-tiba, mengakibatkan para insinyur jiwa di dekat mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Setidaknya 100 insinyur jiwa segera menguap oleh ledakan. Ratusan meja terkoyak oleh ledakan yang mengerikan, dan serpihan logam terbang kemana-mana seperti gelombang pecahan peluru yang mengerikan. Tangisan kesakitan bercampur dengan bau darah. Di bawah ledakan mengerikan, tembakan ini terjadi di mana-mana. Ledakan yang mengerikan bahkan menyebabkan tanah bergetar. Di fasilitas bawah tanah besar, lebih dari 1/3 dari semua personel terluka atau terbunuh. Huo Yuhao adalah peserta yang relatif baru, karena ia telah berada di sana selama kurang dari setengah tahun. Oleh karena itu, mejanya terletak di dekat pinggiran, dan bukan di pusat ledakan. Meski begitu, gelombang kejut yang kuat dari ledakan mendorongnya dan mejanya mundur lebih dari 10 meter.
Naluri bertahan hidup para insinyur jiwa memanifestasikan diri mereka pada saat ini. Sepertiga dari semua insinyur jiwa terpengaruh, tetapi hanya beberapa ratus yang terbunuh, terutama dari ledakan awal. Setiap insinyur jiwa dari Illustrious Virtue Hall mengaktifkan alat jiwa pelindung mereka, yang membantu mengurangi dampak ledakan. Sementara banyak yang terluka parah, jumlah kematian masih di bawah kendali. Setelah ledakan, bayangan hitam muncul dari tanah. Orang-orang ini berpakaian serba hitam, dan sangat gesit. Ketika mereka muncul, mereka mulai melakukan pembunuhan besar-besaran di keempat arah. Melihat dari langit, orang akan menemukan bahwa lubang selebar 10 meter telah muncul di lokasi masing-masing ledakan. Laki-laki berpakaian hitam ini muncul dari lubang-lubang ini. Mereka tidak hanya dipersiapkan, tetapi mereka juga sangat kuat. Segera, mereka mengubah tempat itu menjadi rumah jagal. Sementara Huo Yuhao bersembunyi di bawah mejanya, deteksi spiritualnya masih aktif. Dia tidak pernah menyangka bahwa tempat seperti Illustrious Virtue Hall, yang memiliki keamanan dan pertahanan yang begitu ketat, akan diserang. Kekuatan orang-orang ini berada di luar imajinasinya. Di antara mereka, tidak ada yang tampaknya di bawah tingkat sage jiwa. Saat mereka muncul, mereka mengungkapkan tubuh sejati jiwa bela diri mereka dan memulai pembantaian liar. Akan sulit untuk mengumpulkan tim seperti ini, bahkan di Shrek Academy. Dengan cepat, Huo Yuhao menemukan sesuatu. Karena para pria berkulit hitam ini begitu kuat, mereka secara tidak sengaja mengungkapkan kelemahan mereka. Ketika Huo Yuhao melakukan triangulasi deteksi spiritualnya di bahu kanan salah satu pria berpakaian hitam, kekuatan pria itu tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Dia kemudian mampu menghancurkan seorang insinyur jiwa kelas 5 yang baru saja akan menembakkan alat jiwa padanya. Pada saat ini, Huo Yuhao mengerti asal-usul mereka. Sekte tubuh mereka berasal dari sekte tubuh. Namun, mengapa mereka tiba-tiba menyerang Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul dan Aula Kebajikan Termasyur? Apakah mereka marah? Namun, terlepas dari apa yang dia pikirkan saat ini, tidak mungkin dia bisa pergi. Orang-orang ini dari sekte tubuh tidak peduli tentang hal lain. Saat mereka masuk, mereka mulai melakukan pembunuhan tanpa berpikir dua kali. Setelah beberapa saat, ratusan insinyur jiwa berbaring di genangan darah di lantai. Sementara para insinyur jiwa mulai melakukan serangan balik, orang-orang dari sekte tubuh lebih kuat dari yang mereka harapkan. Di antara mereka, ada setidaknya 10 dari mereka dengan kekuatan Titu Douluo. Bagaimana alat jiwa mereka melawan? Lebih jauh lagi, semua orang ini ingin lakukan adalah menghancurkan. Di tangan mereka, meja-meja berharga terkoyak-koyak seperti potongan. Setelah beberapa saat, biaya kerusakan yang mereka lakukan tidak terpikirkan. Namun, Huo Yuhao merasa lega karena mengetahui bahwa Heikaito dan Guru Fan Yu sama-sama tidak ada di sana. Mereka telah mengikuti sekelompok siswa dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy untuk menguji alat jiwa mereka. Jika tidak, dia tidak akan bisa bersembunyi di sana. Namun, dia tidak bisa melakukan ini selamanya. Siapa yang tahu kapan pria dari sekte tubuh akan datang ke mejanya? Sementara Huo Yuhao yakin dengan kemampuannya sendiri, lawan-lawannya adalah jiwa sage. Sage jiwa dari sekte tubuh lebih kuat daripada jiwa sage dari tempat lain. Dia tidak bisa mengalahkan mereka. Sial, jika mereka datang, bagaimana saya bisa melarikan diri? Saat dia memikirkan hal itu, kedua tangan Huo Yuhao telah berubah menjadi penjepit permaisuri es. Tangan kanannya melepaskan Dark Golden Terror Claw saat dia mengetuk lantai di bawahnya dengan paksa. Sementara lantai ditutupi dengan lapisan logam setebal 17 cm, lantai itu segera terkoyak oleh Dark Golden Terror Claw yang tajam. Dengan menggunakan kedua tangannya, dia menggali tanah dengan keras di bawahnya. Segera, dia membuat indentasi. Huo Yuhao kemudian menggunakan kekuatannya untuk memiringkan mejanya. Berkoordinasi dengan Dark Golden Terror Claw-nya, meja itu segera jatuh rata di tanah,
menutupi lekukan di tanah yang telah digali. Kecuali seseorang membalik meja ini, mereka tidak akan dapat menemukan keberadaannya. Huo Yuhao berbaring di lubang di tanah, tidak bergerak. Dia bernapas melalui celah kecil di antara meja dan tanah. Dia menggunakan deteksi spiritualnya untuk merasakan situasi di luar. Sebagai fasilitas penelitian yang paling kuat untuk alat-alat jiwa di benua itu, Illustrious Virtue Hall tidak mudah dikalahkan. Setelah panik sesaat, alarm menusuk terdengar, dan serangan balik aula dimulai. Alat jiwa besar muncul dari langit-langit kubah. Alat jiwa ini berbentuk sekrup, dan panjangnya sekitar 5 meter. Paling tebal, lebarnya sekitar 2 meter, dan cahaya biru keunguan mulai berputar di sekitarnya. Kemudian, dari ujung runcingnya, ia mulai menembakkan sinar cahaya ungu pada penyerang body sect, seolah-olah memiliki mata. Ketika itu dimulai, penjajah sekte tubuh memperlakukannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Mereka mencoba melawannya menggunakan kekuatan jiwa mereka yang kuat. Namun, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Cahaya ungu yang datang dari atap mengeluarkan arus yang menakutkan. Sementara mereka dapat menghindari cedera oleh arus, mereka tidak dapat menghilangkan kelumpuhan yang disebabkan oleh arus. Atlet Douluo dipukul oleh setidaknya 10 sinar cahaya ungu, menyebabkan dia terjepit di tanah. Insinyur jiwa, yang berada di ambang kemunduran sebelum ini, dengan penuh serangan balasan. Segera, sekte tubuh mulai mengambil korban juga. Pada saat ini, sesosok figur berlari melalui langit dan segera ditangguhkan di udara. Dikejar oleh sinar ungu yang tak terhitung jumlahnya, putranya bersinar seperti bayangan ilusi. Namun, tak satu pun sinar ungu bisa mendarat padanya. Lalu, langit-langit berubah hijau. Di bawah lampu hijau yang menakutkan, semua alat jiwa di langit-langit berkubah meleleh. Pergilah. Sosok itu menstabilkan dirinya di udara dan melambaikan tangannya. Seketika, cairan hijau mulai terbang ke arah para insinyur jiwa. Dubushi, beraninya kamu. Sebuah suara bergema. Sebuah film cahaya merah tiba-tiba mulai menyebar karena memblokir cairan hijau. Dari kedalaman aula, puluhan angka meluncur keluar. Yang memimpin mereka adalah Jing Hongchen. Ketika Jing Hongchen melihat pembantaian di bawahnya, matanya hampir keluar dari kepalanya dengan marah. Sejak berdirinya Illustrious Virtue Hall, tidak pernah mengalami pembantaian seperti ini sebelumnya. Kemanapun dia memandang, dia bisa melihat mayat-mayat insinyur jiwa. Di medan perang, ia yakin akan kemampuannya untuk menghancurkan penjajah sekte tubuh dengan insinyur jiwanya dari aula Virtues Virtue. Namun, serangan mereka datang terlalu tiba-tiba. Selain itu, aula kebajikan mulia ada beberapa ratus meter di bawah tanah. Tidak hanya orang luar tidak tahu lokasinya, tetapi mereka seharusnya tidak tahu bagaimana cara menembusnya. Siapa yang bisa mengira bahwa sekte tubuh akan memilih cara yang paling bodoh, tetapi paling efektif? Mereka menggali terowongan dari lokasi yang tidak diketahui, dan kemudian menyerang tempat yang paling rentan dan menerobos pertahanannya. Pria berjubah hitam di udara tampaknya tidak mendengar kata-kata Jing Hongchen saat dia berkata dengan dingin, "Bunuh." Pria berjubah hitam yang baru saja menghancurkan sejumlah besar alat jiwa secara alami adalah pemimpin sekte tubuh, Dubushi. Namun, karena dia telah membawa laki-laki berjubah hitam ke sini, dia tidak akan mengungkapkan identitasnya, bahkan jika semua orang tahu siapa dia. Jing Hongchen juga meraung marah. Jangan ada siapapun. Saat dia mengatakan itu, lampu merah yang kuat melesat keluar dari tubuhnya. Di belakangnya, cahaya metalik yang menyerupai lotus merah berputar cepat dan menyatu. Dalam sepersekian detik, ribuan batang merah ramping mengarah ke langit. Sebuah helm merah muncul di kepala Jing Hongchen, topeng logam menutupi wajahnya, dan sinar merah yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan cepat ke arah pemimpin sekte tubuh. Anggota kuat lainnya dari Illustrious Virtue Hall yang menemani Jing Hongchen juga mengungkapkan alat jiwa mereka. Mereka menyerang tubuh sekte dengan kuat saat kedua belah pihak bentrok secara langsung.
Seketika, kekuatan jiwa bertepi di ruang bawah tanah, mengguncangnya dengan suara ledakan. Huo Yuhao merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Mengapa sekte tubuh menyerang balai kebajikan termasyhur begitu berani? Mungkinkah untuk kepentingan ketiga negara di benua Douluo? Mustahil. Menurut apa yang dikatakan guru, sekte tubuh hanya peduli dengan minatnya sendiri. Segala yang dilakukannya adalah untuk kepentingannya sendiri. Saat ini, mereka telah menjadikan diri mereka musuh dari Virtues Virtue Hall. Manfaat apa yang bisa mereka petik? Huo Yuhao merusak otaknya, tetapi dia tidak bisa memikirkan alasan untuk itu. Yang dia pedulikan sekarang adalah keselamatannya sendiri.